Domestik mungkin enggak, karena memang dari studi awal yang kita coba lakukan ini adalah bagaimana Indonesia Airlines ini bisa bersaing dengan major international airline seperti Emirates, Singapore Airlines, Virgin Atlantic, British Airways, Qatar Airways. Nah, ini adalah yang akan kita head to head dengan mereka. Jadi ini yang sempat simpang siur kemarin dengan kehadiran Indonesia Airlines ini akan menjadi pesaing bagi maskapai nasional lainnya. Nah, di sini kita sampaikan Indonesia Airlines ini tidak hadir menjadi pesaing pemain lokal. Karena ranah kita bukan di sana. Market kita bukan di sana. Nah, kita tidak akan mengganggu market Indonesia. Nah, karena kita punya base market sendiri yang akan kita bentuk nantinya. Gitu. Baik. Indonesia Airlines ini adalah bentuk ekspansi dari Calypto Holding yang awalnya core bisnisnya itu adalah energi terbarukan melalui diversifikasi usaha ke sektor baru ini. Sebetulnya apa yang menarik gitu Pak dari industri aviasi ini menurut kacamata dari Pak Iskandar begitu? Ya, menariknya karena memang ya kalau kita bicara bisnis ya di end kita bicara duit gitu, kita bicara uang. Di aviasi ini ya dari beberapa analisa kita lakukan dan kita juga bandingkan dengan beberapa maskapai besar, revenue-nya luar biasa. Dan revenue-nya nggak nanggung-nanggung. Nah, ada maskapai bisa ngasih bonus kepada karyawan di akhir tahun itu sampai dengan 8 kali gaji. Ada maskapai yang bisa ngasih bonus akhir tahun kepada karyawan itu sampai dengan 10 kali gaji. Artinya apa? Revenue mereka kan sebesar itu. Ini kan simple. Revenue yang luar biasa tinggi begitu ya, Pak Iskandar. Namun kalau misalnya bisa dibocorkan sedikit sebetulnya berapa sih gitu nominalnya? Ya, di Indonesia Airlines ini kita ada 2 konsorsium bank yang nanti akan berkolaborasi untuk pembiayaan di Calypto Holding ini. Nah, tahap pembiayaan kita itu akan dibagi menjadi 3 tahap. Nah, tahap pertama itu di 145 juta US dollar. Nah, tahap kedua, ketiga, nanti di Dan langsung mencuri perhatian begitu hadir. Kenapa Indonesia Airlines ini lebih memilih untuk lahir di Singapura, Pak Iskandar? Sebenarnya enggak sih. Jadi ini adalah kesimpang siuran informasi sebenarnya. Jadi Indonesia Airlines ini lahirnya di Indonesia. Nah, Indonesia Airlines ini memang benar diinisiasi di Singapura. Karena memang kantor pusat kita di sana. Di sana kita menginisiasi semua proyeknya kita. Tapi setiap proyeknya kita itu kita develop di negara yang berbeda. Contoh energi terbarukan. Itu kita develop awalnya itu di China. Kita dengan beberapa BUMN China pada saat itu kita mendevelop konsep untuk energi terbarukan kita ini. Setelah selesai barulah kita bawa ke Indonesia. Nah, ini juga sama dengan Indonesia Airlines ini. Kita inisiasi di tim inti awal itu di Singapura. Kemudian setelah persiapan awalnya selesai, ini kita bawa ke Dubai dan ke Bangkok. Nah, di Dubai dan di Bangkok lah Indonesia Airlines ini digodok oleh tim kita dan dari konsultannya kita secara komprehensif selama kurang lebih 1,5 tahun di sana. Nah, setelah selesai proses di Dubai dan di Bangkok ini selama kurang lebih 1,5 tahun, barulah kita bawa ke Jakarta. Di tanggal 7 Maret kemarin kita bawa dia ke Jakarta, kita daftarkan di Kementerian kita menghadap notaris untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Indonesia Airlines ini adalah perusahaan Indonesia yang berbasis di Indonesia, berkantor pusat di Indonesia, dan yang nanti juga akan berlisensi di Indonesia. Jadi Indonesia Airlines bukan perusahaan asing. Nah, karena di Indonesia hanya ada 2 jenis perusahaan, perusahaan modal asing atau perusahaan modal dalam negeri. Nah, Indonesia Airlines adalah perusahaan modal asing tapi berbasis di Indonesia dan perusahaan terbatas. Ini yang perlu diluruskan ya Pak Iskandar, yang mungkin simpang siur begitu. Jadi ini memang untuk Indonesia Airlines ini adalah perusahaan Indonesia yang lahir di Indonesia namun didevelop gitu ya di Singapura, di luar negeri. Mengapa Pak memilih untuk mendevelop daripada perusahaan ini di luar Indonesia Pak? Mungkin dari sisi sumber daya atau dari sisi manusianya seperti apa Pak Iskandar? Gini. Karena di Calypto Holding ini kita tidak mengerjakan pekerjaan kecil-kecil. Kita tidak mendevelop perusahaan bisnis kecil-kecilan. Sebagai contoh, energi terbarukan yang sedang kita kerjakan ini, alhamdulillah kita seluruh proses studi kelayakannya sudah selesai dan sekarang kita sedang proses pembebasan lahan. Proyek di energi terbarukan ini kita bangun 2.500 megawatt. Ini luar biasa besarnya. Kalau kita lakukan ini di Indonesia,
bukan bermaksud untuk tidak percaya dengan kapasitas dan kapabilitas tenaga ahli Indonesia. Ya. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu yang besar, Ya. kita tanda kutip butuh sentuhan dunia di sini. Betul. Nah, ini juga yang kita lakukan di airline-nya kita. Ya. Karena kita akan berkompetisi dengan maskapai dunia, kita juga butuh sentuhan dunia di sini. Oke. Maka kita bawa ke Dubai pada saat itu. Karena di sanalah berkumpul seluruh aviasi terbaik dunia saat ini. Oke, luar biasa sekali. Namun kita lihat juga sebagai putra Aceh, sebetulnya apa yang membuat Pak Iskandar memilih nama Indonesia Airlines begitu, dan juga diikuti dengan pemilihan kode maskapai INA. Mungkin bisa diceritakan Pak Iskandar awalnya seperti apa? Nah, sebenarnya Indonesia Airlines ini adalah nama memang dari awal kita simpan dan kita tidak publikasikan di awal. Di awal Oke. kita muncul dengan beberapa nama samaran di awalnya seperti Kelip Airlines, seperti Royal Jimpa Airline. Tapi yang sudah kita tentukan di awal itu adalah Indonesia Airlines dan ini harus menjadi Indonesia Airlines. Oke. Nah, karena dari hasil studinya kita itu Indonesia ini adalah sangat beragam. Betul. Dengan segala kemajemukan dan ini juga bisa dilihat dari logo yang ada di Indonesia Airlines ini. Nah, logo ini nanti akan kita sampaikan pada saat soft launchingnya kita, insya Allah jika tidak ada halangan di akhir Mei kita akan soft launching. Di sana kita akan sampaikan secara menyeluruh konsep Indonesia Airlines ini seperti apa. Nah, di sana juga kita akan sampaikan apa sih arti dari logo kita ini. Dan logo kita ini adalah Indonesia banget. Dari Sabang sampai Merauke, mereka tahu benda ini, mereka pakai benda ini, dan mereka suka benda ini. Iya. Ini Indonesia sekali. Nah, jadi Indonesia Airlines meskipun didevelop oleh orang-orang asing, timnya kita ini orang asing, tapi mereka datang untuk membawa sesuatu untuk Indonesia, menjadi Indonesia.